teman-teman, ketemu lagi nih. Hari ini kita akan membahas tentang PSAK 23 yaitu pendapatan. Selamat menonton. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Nandari, Widyami Putri, Ayu Sinta Dewi akan mempresentasikan materi hari ini. Dimulai dengan ruang lingkup. PSAK 23 membahas tentang penjualan barang, penjualan jasa, penggunaan aset entitas oleh pihak yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pernyataan ini tidak mengatur pendapatan dari sewa dan lain sebagainya karena telah diatur oleh masing-masing PSAK. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan meliputi arus kas bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh entitas tersebut. Selanjutnya nilai wajar, merupakan jumlah suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang berkeinginan dan dimiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi wajar. Jumlah yang dapat ditagih untuk kepentingan pihak ketiga seperti pajak dikeluarkan dari pendapatan. Begitu juga dengan hubungan keagenan, bukan merupakan pendapatan dan yang diakui hanya komisi yang diterima. Untuk pengukuran pendapatan dapat dilakukan dengan hal-hal berikut. Kemudian, di dalam PSAK dinyatakan bahwa kriteria pengakuan dalam pernyataan ini diterapkan secara terpisah pada setiap transaksi. Contohnya, untuk penjualan dengan kontrak pemeliharaan itu terpisah, dan sale dan leaseback itu transaksi yang tunggal. Pendapatan dari penjualan barang diakui jika seluruh kondisi berikut ini telah terpenuhi. Entitas telah memindahkan risiko dan manfaat barang secara signifikan, tidak lagi melanjutkan pengelolaan dan pengendalian atas barang, kemungkinan besar manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas, dan jumlah pendapatan dan biaya-biaya atas transaksi tersebut dapat diukur secara andal. Penilaian kapan penjual memindahkan risiko dan manfaat signifikan kepada pembeli, di mana hal tersebut harus berdasarkan pada kesepakatan yang ada di dalam transaksi. Selanjutnya, pendapatan tidak diakui jika penjual menahan risiko kepemilikan yang signifikan dan jika beban yang berkaitan tidak dapat diukur secara andal, dan pendapatan diakui apabila penjual menahan risiko kepemilikan yang tidak signifikan dan jika beban yang berkaitan dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada penjualan barang layaway sales, di mana barang dikirimkan ketika pembeli melakukan pelunasan atas cicilan. Nah, pendapatan dari penjualan ini baru diakui ketika barang dikirimkan. Namun, jika penjualan tersebut terrealisasi, maka pendapatan diakui ketika deposit signifikan telah diterima. Berikutnya ada penjualan jasa. Penjualan jasa diakui apabila transaksinya dapat diestimasi secara andal. Hal demikian akan mengacu pada tingkat penyelesaian transaksi akhir periode. Hasil transaksi dapat diestimasi secara andal jika jumlah pendapatan dapat dihitung secara andal, kebutuhan besar manfaat ekonomi mengalir ke entitas, tingkat penyelesaian transaksi akhir periode diukur secara andal, dan biaya-biaya yang timbul juga diukur secara andal. Selanjutnya ada pendapatan berupa bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan ini dapat diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi mengalir ke entitas dan jumlah pendapatan diakui secara andal. Pendapatan ini dapat diakui dengan dasar sebagai berikut. Selanjutnya terkait pengungkapan pendapatan. Entitas perlu mengungkapkan 3 hal berikut di bawah ini. Baik, sekian video kita kali ini terkait PSAK 23. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.